yang tampaknya semakin menurun. Oke, rekan belajar, saat ini ada tamu. Halo, Mas Bowo. iya. Nuk atau Bowo? Nuk aja. Mas Nuk gitu. Nuk, Nuk. Mas Nuk ya. Mr. Nuk ya. Kita berada di Colony Space, Alegori Kopi, rumah belajar bersama. Awalnya kita bicara tentang pendidikan musik, terkait belajar musik dan sebagainya. Tapi Mas Nuk ini dia ngajar ilustrasi atau gambar ya? Lukis lah. Lukis ya? Lukis. Oke. Kami dipertemukan oleh Pak Sony Soeharto. Halo Pak. Halo Mas Sony. Pak Sony saat ini berkarya di Universitas Pancasila, Fakultas Psikologi. Oke, kita mau bicara nih akan belajar terkait karakter manusia yang tampaknya semakin menurun. Karakter positif ya. Karakter positif itu seperti apa ya? Seperti tata krama mungkin ya, penghormatan, menghargai, seperti tampil apa adanya gitu ya, tidak kamuflase, tidak dibuat-buat, kemudian kejujuran, Iya, iya. habis itu rendah hati gitu ya, Iya. apalagi apalagi komunikasi, Komunikasi. menepati janji, Iya. betul ya. Tidak Konsumtif. mungkin. tidak konsumtif, tidak materialistis ya, gitu, kurang lebih itu. Jadi tampaknya semakin menurun. Setuju ya pasti? Setuju. Tadi sebabnya kira-kira apa? Kalau saya perhatikan mungkin bisa dulu dari pemimpin ya, misalnya seorang pemimpin dia kan harusnya jadi role model atau teladan buat bawahannya. Iya, berarti kalau teladan kita ya. lihat, teladan kayak serampangan ya. Oke. Walaupun nggak semuanya, tapi kan bagian besar ya Ya, gaya kepemimpinan. gaya pemimpinan. Nah, jadi yang bawah juga ikutin lah. Bos gue aja kayak gitu ya, ya udah Oke. gue. Ya, salah satu faktornya itu ya. Gitu ya. Iya, jadi apalagi sekarang gitu ya, di Indonesia gitu ya, krisis kepemimpinan yang Nah, baik. Iya. Ya, cuma sekarang gini, kalau kita masyarakat itu punya pemimpin seperti itu, ya gimana dong? Ada faktor-faktor lain. Kalau di ini saya sampaikan juga terkait konsep best feeling achievement, bahwa kondisi manusia saat ini itu ada faktor kemajuan teknologi sih menurut gua, menurut konsep best feeling achievement. Berarti karena kemajuan teknologi, sifat jadi Enggak gini, orang pertama makin sibuk. Karena makin sibuk itu kayak sekarang di WhatsApp itu kan ada settingan nggak terbaca gitu ya, agar orang nggak tahu baca, dan istilahnya kalau dia mau menanggapi respon orang juga terbatas waktunya, sehingga makin nggak ramah orang. Salah satunya itu ya, salah satunya makin sibuk. Sehingga orang kalau bisa memfokuskan kegiatannya, akhirnya kayak keluarga, anak mau minta apa, butuh umpama dia udah berkeluarga, karena dia kondisi kehidupan mengarahkan manusia saat ini, manusia modern itu semakin sibuk. Pilihan makanannya banyak banget gitu. Kita mau naik apa juga banyak banget gitu. Nah lucunya gini, rekan belajar, pada saat orang naik angkutan umum, dia kan pengennya punya kendaraan pribadi gitu. Tapi pada saat dia punya kendaraan pribadi kan lebih enak, nyaman gitu ya. Tapi menurut Mas Tuk, pada saat dia punya kendaraan pribadi, hidupnya makin sibuk atau enggak? tidak ada kaitannya apa sama kendaraan pribadi sama kesibukan. Kesibukan menunggu di angkutan umum gitu ya, Nah, sama kendaraan pribadi kira-kira makin sibuk nggak? Kira-kira karena dia udah punya kendaraan kendaraan, pribadi hidupnya makin sibuk atau Nah, malah makin sibuk nggak? Atau sama atau malah nggak sibuk gitu? Saya rasa sama deh. Sama, Nggak ya. ada. Oke, ini bisa argumentatif silakan ya. Kemungkinan besar makin sibuk. Karena dengan kendaraan pribadi itu dia punya keinginan. Nah, manusia penuh dengan keinginan, penuh dengan nafsu. Dia akhirnya yang dia harusnya ke rumah sama ke kantor saja, udah selesai, pulang, capek gitu ya. Punya kendaraan dia pengen kemana-mana.
Dia harus harus merawat mobilnya. Dia ingin mempercantik mobilnya, makin sibuk gitu. Justru kesibukannya berkurang, Mas. Apa? Karena udah punya mobil kan, lebih cepat pulang. Lebih cepat. Nah, ya, kumpul sama keluarganya lebih. Iya. Durasinya lebih. Tapi seperti itu nggak kira-kira kenyataannya sekarang? Kenyataannya ya, dua-duanya bisa, Mas. Bisa terjadi ya. Iya, Ya, ada tapi yang makin sibuk, ada yang malah punya kualitas yang baik. ya bisa juga, itu kemungkinan yang ada. Tapi kalau saya rasa tampaknya karena gini, teknologi itu bagus, kayak handphone itu bagus kan. Handphone tuh itu kan solusi ya, komunikasi, kayak informasi juga makin banyak kan. Tapi kira-kira sekarang itu dampaknya lebih buruk atau lebih baik kira-kira dari kemajuan teknologi itu? Sorry nih kita diskusi tapi saya mencari pandangan lain ya, wajar ya. Kami sudah punya argumen tapi kita terbuka dan kita berdiskusi bagi perkembangan anak dan sebagainya. Tergantung kita menyikapinya. Iya, makanya ada dua pilihan ya, dua opsi, bisa baik bisa buruk. Tapi kecenderungannya sekarang kesiapan ya, kesiapan dan mungkin tingkat gradual ya. Iya. Ada yang memang karena teknologi maju jadi kacau ya, Iya. ya. Malah nggak fokus ke yang harusnya difokuskan, malah fokus ke teknologi. Ada yang malah memanfaatkan dengan diberdayakan, bijak ya. malah jadi alat bantu tuh. Betul. Iya betul. Lari kita semakin cepat. Iya. Tapi kenyataannya sekarang gimana? Kenyataannya. Kebanyakan orang gimana? Sama kayak mobil tadi, sama kendaraan. Kayaknya negatif ya Mas. Negatif ya, banyak yang negatif ya. Negatif ya. Nah, itu kenyataan di dunia saat ini. Makanya kami ini sorry nih terus kembali ke best feeling achievement, karena di best feeling achievement itu ada logika imani, ada komunikasi dan sebagainya. Di logika imani kita mengartikan ini agak kemana-mana, tapi artinya tetap bahwa karakter manusia saat ini tampaknya semakin menurun. Itu kenyataannya. Kita setuju ya hal itu yang kedua ya. Tadi dibilang bahwa ada krisis kepemimpinan teladan yang saat ini pemimpin-pemimpin tampaknya tidak memberi keteladanan yang baik, dan lagi tadi saya bilang bahwa ada masalah kesibukan, tapi semuanya itu salah satunya karena kemajuan teknologi membuat orang tuh semakin sibuk. Nah, kami berpendapat ini agak sedikit ekstrim bahwa kiamat itu logis. Kiamat yang dibuat manusia sendiri. Oh, iya. Karena karakter manusia itu semakin menurun, teknologi yang semakin maju itu yang awalnya diharapkan untuk solusi, tapi ternyata efek negatifnya banyak ya. Karena sifat manusia kan, sifat manusia yang ingin enak. Kalau dalam best feeling achievement itu kebahagiaan dan kesenangan dipisah. Nah, orang ini bukan kebahagiaan nih yang dikejar, kesenangan terus, terlalu banyak itu kesenangan, sehingga dia konsumtif, yang mana saat ini pada saat kertas ditemukan itu kan untuk plastik ditemukan itu untuk menggantikan kertas yang menggunakan pohon ya istilahnya. Tapi sekarang kertas banyak dipakai juga, bahkan dengan gelas-gelas dan plastik juga tuh banyak dipakai gitu. Jadi karena konsumtif, pingin instan, pingin cepat, sehingga konsumerisme itu semakin tinggi. Sampah diabaikan gitu ya. Nggak semuanya, memang ada beberapa, tapi kecenderungannya seperti itu, sehingga dunia itu semakin sakit, karakter manusia semakin turun gitu. Jadi kiamat. Gimana mencegah kiamat? Nggak bisa lah. Kemungkinan kiamat yang dibuat kan? Nggak, oke. Maksudnya regulasinya iya. bisa kita. Kan ada kiamat agama, ada kiamat yang tadi saya bilang di dunia ya. Iya, maksudnya kan karena dunia kan ada kemungkinan bisa kita. Iya. Cegah. Nah, kemungkinan sebenarnya jawabannya sama. Bagaimana membuat karakter manusia itu lebih baik, gitu kan? Pada saat karakter manusia lebih baik, dia akan menata hidupnya dengan baik, dia akan peduli lingkungan, peduli manusia gitu.
Saat sekarang kita umpama nih janjian nih. Janjian. Nggak, maksudnya gini loh. Orang kadang nggak, kita ngomong secara umum ya. Maksudnya pada saat orang berkomitmen lah, kita ngomong berkomitmen, pejabat publik lah, janji kan, janji ke rakyat. Iya. Tapi bagaimana janji itu tidak punya dasar terselubung gitu, bahwa dia ingin berkuasa, dia ingin memiliki harta lebih banyak mungkin ya, atau awalnya dia niatnya baik, berkuasa dengan untuk mengentaskan masyarakat, tapi pada saat dia sudah naik, karena godaan itu besar, nah ini godaan lagi, makanya awalnya niatnya baik, akhirnya selesai sih, maksudnya ya akhirnya dengan segala niat buruk dan tekanan dari mana-mana, karena gaya hidup sekarang serba ingin punya lebih harta dan sebagainya, ingin menyelamatkan diri, akhirnya janji itu akhirnya tidak ditepati. Iya. Sebenarnya berkuasa tuh memang benar ya, memang kalau niatnya baik. Iya, kalau niatnya baik memang harus dilakukan ya. Cuman kalau mungkin sistemnya ya yang bikin dia tuh gelap mata ya, sistem yang kurang baik. Walaupun dia tadinya memang mau sejahterakan rakyat, tapi ketika masuk di dalam sistem yang buruk ya ya udah, betul ya. Jadi mungkin udah ketemu tuh solusinya, sistemnya mesti sistemnya, tapi untuk mengubah sistem kan akhirnya manusia dulu kan, akhirnya tetap perlu manusia yang mendobrak. Nah itu kan susah juga ya sekarang, perlu seorang yang melawan arus, yang mau berkorban gitu, untuk mendobrak sistem yang ada gitu. Bahkan kalau dihujat sana sini gitu, umpama nih dalam sistem politik kita balik lagi ya, kita sok tahu banget istilahnya dia naik ke atas dengan banyak partai yang memilih, yang mendukung, tapi apakah itu tidak minta imbalan dan sebagainya, itu kan menekan juga kan jatuhnya. Jadi perlu orang, balik lagi karakter manusia yang benar-benar melawan arus dengan yang baik, yang mana mudah-mudahan ya dia harus sebenarnya biar nggak stres sih, kalau saya bilang dia harus berjuang, berusaha, tapi ikhlas sih. Karena balik lagi kalau buat kita yang percaya Tuhan, semuanya kan Tuhan yang menjadikan itu ya, gitu. Biar nggak stres sendiri, nggak sendiri kalau nggak berhasil. Itu yang terjadi sih. Jadi jawabannya karakter manusia memang tampaknya cenderung menurun, dan itu memprihatinkan sih. Jadi siapa yang bisa ya kita mulai sistem itu, siapa yang bisa sebenarnya gini, ada pesan nih, siapa yang bisa mengubah gitu ya, meredesain, mungkin recharge lagi, apa namanya, istilahnya apa ya, ya menata ulang, memajakan, mengevaluasi. Sebenarnya kadang gini, kayak bangunan itu harus diruntuhin juga sih semua sih mungkin ya, kayak di negara mana itu ya, contoh nih untuk membersihkan polisi, mohon maaf nih ya, ini kan kita sharing untuk mencari solusi. Itu dia mau ngecat hampir 50% anggota polisi gitu ya, membersihkan itu kan satu hal yang luar biasa dan susah sekali dia untuk melaksanakan tindakan itu kan, mungkin ya banyak tekanan. Perlu disiapin juga Mas, yang dipecat tuh apakah akan berseragam atau gimana? Ya susah banget sih memang, tapi itu terjadi kusut sih. Gitu. Kusut. Nah, oke. Sekarang ide lah, masukan terakhir. Untuk dari ya, untuk bagaimana sekarang karakter manusia itu menurun, bagaimana membuat karakter itu lebih baik, sehingga sistem itu juga bisa berubah kan, dari satu orang yang berkarakter baik itu sistem bisa berubah lah. Keberanian dan ketulusan pemimpin sih Mas. Pemimpin ya tulus, jadi nggak ada pamrihnya ya, nggak ada pamrih pada saat diharapkan ya, kita berharap itu ya, saya berkuasa biar langgeng nih, biar gampang berduitnya, kayak gitu ya. Jadi memang tulus untuk memperbaiki apa yang rusak gitu Mas. Iya. Kita berharap benar-benar ada pemimpin seperti itu. Betul, ada nggak sekarang? Wah, itu jadi pertanyaan kita semua. Gubernur provinsi tertentu mungkin, di spill mungkin ada.
DM ya. Ya emang. Makanya sih gitu ya, mudah-mudahan komit ya dan konsisten. Iya. Jadi Mulyadi ya. Menurut saya Gitu ya? menggunakan untuk Iya, baru-baru ini cukup Iya. wow gitu ya nggak sih? Iya. Atau ada lagi skill? Ya, ya, tapi benar sih. Kang Deddy Mulyadi itu memang tampak ini ya, Iya, tampak concern dan memang tegas dan pikirannya luas bijak gitu. Boleh sebut nama nih ya? Ya tadi dia udah Oh, iya. sebut. Mungkin ada lagi boleh ya? Oh boleh. Ada YouTuber tuh Doron tuh. Iya, pernah lihat tapi Betul. saya nggak terlalu ngikutin. PIP masalah PIP juga. Iya. Dia di sekolah-sekolah. Oh iya, yang masalah penyalahgunaan wewenang di sekolah, masalah dana untuk disalahgunakan. Iya. Itu juga. Jadi perlu orang-orang yang kayak gitu tuh didukung ya. Walaupun banyak yang nggak suka, pasti banyak yang nggak suka. Orang yang baru pasti nggak suka sama mereka ya. Perlu kita dorong gimana caranya biar dia nyaman dengan itunya. Tindak tanduknya tuh Iya. yang masalahnya ya kita dukung lah. Iya. Kita hambat. Berarti Kang Deddy Mulyadi ini harapan ya, toh Ya. setiap orang punya kekurangan, punya hal yang perlu diantisipasi. Contohnya kalau buat saya pribadi, KDM ini terlalu banyak exposure gitu. Maksudnya semua divideokan. Mungkin maksudnya baik sih, jujur aja saya cuma memang perlu hati-hati. Karena segala sesuatu yang divideokan itu bisa aja untuk orang yang nggak bijak itu bisa menjadi bumerang juga sih sebetulnya. Tapi saya berharap sekali contohnya nih, kebetulan saya di Jawa Barat, ini kita Jawa Barat ya? Jawa Barat. Saya nih pribadi berharap sampah itu nih untuk Kang Deddy, mohon maaf, kalau memang bisa dipilah dari rumah nih. Maksudnya dipilah dari rumah tuh minimal sampah makanan dan sampah non makanan itu dipilah dari rumah. Itu mengajarkan orang untuk bertanggung jawab juga sebenarnya. Dan sampah makanan tuh lebih mudah lah untuk diserap ke bumi lagi. Anggap aja tiap RW, tiap kelurahan bikin satu penampungan sampah makanan atau nggak diolah jadi pupuk, jadi makanan maggot juga bisa. Nah, bicara soal sampah dan lingkungan hidup, saya ada ide gini mas. Gimana? Mungkin satu rumah 2 pohon. Nah, Oh iya. Iya, jadi wajib gitu. Tiap rumah mungkin kita. Kecuali yang rumah gang sempit yang nggak ada lahan. Nah, itu juga perlu diitu lagi mas, ya nggak sih? Berarti di tempat lain, ada lahan lain. Ini ide ya, ini Ah. kayak imajinasi saya. Jadi kita ada kebijakan misalnya wajib nih setiap satu rumah harus ada lahan khusus sekitar area 10% dari Iya, luas iya. rumah untuk tanam pohon. Nah, Jadi betul nggak banjir iya, kan iya, ya, iya, pohonnya iya, nggak sih? iya. Dan sampah yang organik buang aja ke situ. Iya, bisa, Ya, betul. mengurangi banjir. Iya. Dan polusi berkurang. Iya. Ya nggak sih? Sampah organik itu benar-benar bikin gas metana kan, pernah ada penampungan Iya. dan bau sampah gitu, dan masyarakat terbiasa tidak terdidik bertanggung jawab terkait sampahnya, padahal sampah organik itu lebih mudah. Tapi benar. Ya nggak Saya sih, setuju. bayangin tiap rumah tuh ada pohonnya kan? Iya, setuju Iya. setuju sekali. Dan pohon hidup ya, bukan pohon pot ya. Jadi ada lahan area hijaunya. Yang memungkinkan ya. Tapi kalau jadi kan 10% paling berapa dari luas rumah? itu kalau Jadi rumahnya orang petak juga rumahnya petakan, tetap aja 10%-nya ya. Bisa tapi juga kan dibongkar wajib. dong ini tegelnya. Nah itu ya Kementerian Perumahan Mensubsidi atau iya, kayak bagi gitu, fasilitas ya? kebijakan untuk Iya. ini yang Tapi atau enggak, yang rumah petakan yang susah itu disediakan lahan-lahan lain lah. Mungkin lahan pinggir jalan yang ada itu mungkin dia punya, oke rumah ini tanggung jawabnya di situ mungkin ya. ya Solusinya. bisa ya. Solusinya. Paling enggak apa ya? Mengadopsi pohon ya. Ya. Ibarat apa? Oke, tadi masalah kepemimpinan ya, salah satu solusi. Kurangin berat badan ya. Kita lanjut setelah tadi ada kejadian yang tidak terduga, terputus sedikit. Tadi balik lagi ke kesimpulan ya. Oh tadi pokoknya ada ide ya. Oh, iya. Kita sebagai warga Depok, lu Depok ya? Oh lu Cibinong. Oh Bogor ya, iya. Sorry. Ya Jawa Barat lah. Kita berharap pemimpin kami ini, Kang Deddy Mulyadi, ada harapan lah ya. Dan terus mendoakan dan kita akan kritisi kalau ada yang kurang ya. Karena kan salah satu kontribusi lah dari warga masyarakat ya.
Nah, cara kita mengkritisi juga mungkin perlu wadah lah. Kita bingung mau dikritik. Ya nggak sih Mas? Iya. Kemana? Iya. Mungkin ada situs resminya, ada Iya. Twitter resminya. Jadi kita mau Iya. menyampaikan ke saya kemana? Dan kita selama ini bahkan semua daerah ya nggak sih Mas? Iya, tapi sebenarnya wakil presiden kita udah membuat ini kan? iya. Lapor Mas Gibran. Mas Mapres. Mas. Iya. Tapi nggak tahu jalan atau enggak ya. Tapi itu sebenarnya suatu niat baik sih. Dulu aja ada si Berpungli. Ya, masih Iya. jalan nggak ya? Nggak tahu juga sih. Ya, ini harapan lah buat pemimpin. Pertanyaan ya. Hal-hal yang perlu kita kritisi ya. Iya. Itu komit gak dengan wadah-wadah itu ya Mas? Iya, iya. Oke, sekarang balik lagi ke karakter manusia yang tadi dibilang tentang pemimpin. Kalau saya menambahkan terkait dengan diri sendiri lah. Karena kan kalau kita nggak bisa ngandalin pemimpin ya harus dari diri sendiri kan ya. Jadi kita melihat diri sendiri aja. Ada satu nasihat yang baik. Sebenarnya nasihat ini umum sih, cuma dirumuskan dengan baik oleh beliau dari Agim. Oh ya? Ada 3 tuh. Saya ingat, mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah, tapi intinya seperti ini. Mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil yang sederhana dan saat ini juga. Gitu. Gimana, bagus nggak? Ya, 3 hal ya. Mulai dari sendiri aja, kita nggak usah lihat orang lain. Pemimpin kita gimana? Mulai dari diri sendiri, dari yang kecil sederhana lakukan dan saat ini. Mulai saat ini. Ya, dan saya melalui rumah belajar bersama dan ada konsep best spring achievement itu, jadi bisa memberi masukan kita mengevaluasi diri itu. Pertama, kita sebagai orang Indonesia itu berintegritas nggak dengan iman kita lah minimal, karena kebanyakan orang beragama percaya Tuhan, iman kita itu kita lihat di perilaku sehari-hari gitu. Apakah kita udah cukup merendahkan hati, bukan diri ya, merendahkan hati, hidup yang sederhana, peduli ke yang lain. Mungkin boleh saya Boleh. pertanyaan. Mungkin anggap kita sudah mulai dari diri sendiri ya. Iya. Cuman kalau tidak mendukung, selain kita nggak mendukung, kayaknya Susah, tapi tidak bisa. di tempat Mas, ya nggak sih? Enggak juga, karena kan tugas kita kan untuk memperbaiki diri sendiri sebetulnya. Misalnya kita udah bersih nih, udah nyuci ya Mas. Nah, kalau sekalian kita sama-sama kotorin lagi ya. iya, Ah. nah, gitu terus kalah terus sama. Iya, Kita gimana? betul. Dampak itu tidak terjadi gitu ya, karena usaha kita tidak Ini udah selaras. capek-capek, iya. Betul. Kita udah bersih-bersih, ternyata sekeliling kita masih Iya. kotor. Iya. Kita kotor lagi. Oke, kalau menurut saya ada 2 jawaban nih. Pertama, kita akan terus berusaha sehingga menemukan orang yang selaras, sehingga akan bersatu, berkumpul untuk memberi perubahan yang baik ya. Soalnya kalau kita nggak mulai kan orang lain nggak lihat, ternyata ada juga orang yang berusaha. Kita bisa menginspirasi. Nah, orang itu bisa orang itu bisa terpengaruh oleh lingkungan jelek atau orang itu bisa mempengaruhi. Nah, itu loh salah satunya. Walaupun kita kayaknya nggak sejalan dengan sekeliling ya. Gitu. Nah, kedua, kalau masalah iman, masalah spiritualitas ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan ikhlas lah. Karena perubahan kan yang buat juga Tuhan juga lah istilahnya. Jadi itu sih jawabannya. Gimana? Ya, terjawab lah ya. Bisa juga ya. Oke. Itu salah satunya. Jadi yang masalah tadi dibahas kesibukan itu cobalah menyederhanakan hidup lah. Karena hidup yang terlalu sibuk itu sangat destruktif, sangat merusak gitu. Hal-hal yang tidak esensial dikurangi. Hubungan relasi itu dipererat. Hubungan baik antara yang minimal dari yang lingkaran kita lah, dari keluarga. Komunikasi penting sekali. Komunikasi yang sederhana aja. Kayak umpama kalau kita janjian ya kita kasih tahu pakai WhatsApp. Fitur WhatsApp itu sangat membantu. Lokasi terkini, kemudian kalau tidak bisa melaksanakan itu kita kasih tahu sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya lah, jangan sudah telat. Sekarang bahkan parah, udah nggak laksanakan janji tapi nggak ada kabar gitu. Ada seperti itu. Kemudian kalau kita mau pulang malam atau apa ya kasih tahu kayak gitu, itu sederhana sih. Orang rumah kasih tahu hal sederhana sehingga relasi itu utama, relasi antar manusia, relasi Tuhan ke alam dan sebagainya sih. Itu sih. Mudah-mudahan karakter kita diri sendiri, karakter kita bisa terjaga lebih baik. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke.
Mudah-mudahan kita bisa memberikan pandangan yang baik dan saling menguatkan lah. Ini satu apa ya, satu harapan untuk diri dan untuk sesama juga. Baik. Kiranya bermanfaat, kita tutup ya. Baik. Terus semangat, merdeka, maju, berjaya. Oke.